Selamat pagi pemirsa EP News, kembali lagi bersama saya Airati Kartini sebagai presenter pada pagi ini yang akan membawakan berita terbaru mengenai pendapat mahasiswa di Universitas Siliwangi setelah terjadinya invasi Rusia-Ukraina pada 2022 lalu. Pemirsa, invasi Rusia-Ukraina ini terjadi karena pada saat itu negara Rusia, Ukraina, dan Belarusia membentuk Commonwealth of Independent States atau CIS, sehingga pada akhirnya negara Ukraina menganggap bahwa CIS adalah upaya Rusia yang ingin mengendalikan negara-negara di bawah kekaisaran Rusia dan Uni Soviet. Krisis kemanusiaan, ekonomi, dan geopolitik yang diakibatkannya telah mengubah lanskap global dan membawa konsekuensi yang luas bagi seluruh dunia. Reporter kami di lapangan, Ruri Hendawati, sedang melakukan survei kepada mahasiswa mengenai pengaruh invasi Rusia Ukraina. Selamat pagi, Ruri. Bisakah Anda menyampaikan laporan sementara yang Anda dapat dari Universitas Siliwangi akan menanyakan pandangan mahasiswa mengenai dampak dari invasi Rusia terhadap Ukraina. Di sini saya sudah bersama dengan salah satu mahasiswi dari Universitas Siliwangi. Boleh kenalan dulu dengan siapa namanya, Kakak? Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Yasmin. Gimana nih menurut pandangan Kakak atau pendapat Kakak mengenai invasi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina? Mengenai dampaknya ya, mungkin konflik Rusia-Ukraina ini berdampak buruk pada banyak bidang, terutama ekonomi. Penyebaran komoditas seperti batu bara, minyak, dan gas alam menjadi sulit karena blokade Rusia terhadap Ukraina. Lalu masyarakat pun berhati-hati karena harga barang turun 30%. Akibat invasi Rusia ke Ukraina, harga emas pun turun. Karena ketergantungan mereka pada pasokan komoditas dari Rusia dan Ukraina, dampaknya dirasakan di Asia Tenggara. Sanksi Barat juga menyebabkan inflasi dan kenaikan harga komoditas di seluruh dunia yang mengganggu pertumbuhan global dan permintaan Asia Tenggara, juga meningkatkan kemiskinan dan ketidaksetaraan di masyarakat. Perang Rusia-Ukraina ini akan merusak ekonomi di Asia Tenggara lebih dari pandemi, gangguan rantai pasokan, kenaikan harga energi dan pangan, serta restrukturisasi perekonomian global adalah efek perang yang dirasakan oleh negara-negara Asia Tenggara. Baik, mungkin segitu yang dapat saya ketahui, Kak. Baik, terima kasih Kakak. Di sini saya sudah bersama dengan mahasiswi-mahasiswi dari Universitas Siliwangi. Dengan siapa namanya? Halo, aku Ira. Aku Yusi Agustiana. Aku Syifa Jenny. Nah, baik buat kakak-kakak di sini. Bagaimana pandangan kakak-kakak mengenai dampak dari invasi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina? Nah, kebetulan kami di sini sudah menganalisis terkait dampak dari invasi Rusia terhadap Ukraina di benua Eropa, terutama di negara Prancis, Italia, dan Jerman. Di sini saya menganalisis terkait dampak invasi Rusia Ukraina terhadap negara Prancis. Nah, Rusia-Ukraina berdampak signifikan pada impor energi Prancis, terutama pada gas alam. Konsumsi gas Prancis sangat bergantung pada musim, dengan permintaan musim dingin jauh lebih tinggi dibanding dengan musim panas. Impor gas alam Rusia ke Prancis telah menurun sebanyak 16,8% sejak 2022. Meskipun Prancis tidak terlalu bergantung pada gas alam untuk pembangkit listrik dibandingkan negara Eropa lainnya. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan pasokan energi, namun dampaknya tidak separah negara Eropa lainnya. Nah, mungkin untuk dampak di negara selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya sudah menganalisis invasi Rusia Ukraina terhadap negara Italia. Nah, pada tahun 2021 itu Rusia adalah pemasok utama gas alam Italia dengan volume ekspor sekitar 29 miliar meter kubik. Kenaikan harga listrik di Italia disebabkan oleh faktor seperti meningkatnya permintaan pemanas musim dingin, berkurangnya pembangkit listrik tenaga angin, dan pembatas perdagangan setelah invasi Rusia ke Ukraina. Produksi gas alam dalam negeri Italia tidak mencukupi dengan konsumsi mencapai lebih dari 72 miliar kubik pada 2021, sementara produksi hanya 3,2 miliar meter kubik. Meningkatnya sebesar 90%, artinya Italia sangat bergantung pada impor gas dari negara lain. Mungkin untuk negara Jerman akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, di sini saya telah menganalisa dari negara Jerman terhadap dampak dari invasi Rusia terhadap Ukraina. Jadi Jerman sendiri itu adalah salah satu negara besar Eropa yang sangat bergantung pada gas alam Rusia. Dengan dimulainya invasi Rusia ke Ukraina, gangguan total terhadap pasokan gas dari Rusia akan berdampak luas terhadap perekonomian Jerman. Pada tahun 2022 sampai 2023, impor gas alam dari Rusia akan mengalami penurunan yang sangat signifikan, bahkan mencapai 0%. Jadi dari hasil analisis kami, itulah dampak dari invasi Rusia terhadap Ukraina. Penjelasan dari kami terkait dampak Rusia terhadap Ukraina. Beberapa dampak yang telah disampaikan oleh mahasiswi-mahasiswa tadi, ada juga dampak yang ditimbulkan dari invasi Rusia terhadap Ukraina, yaitu dampak pada industri energi. Invasi Rusia ke Ukraina telah meningkatkan harga minyak mentah yang berdampak langsung pada biaya transportasi. Lalu ada pada sistem perbankan global, PDB Rusia meningkat sebesar 0,7% pada tahun 2014, tetapi turun sebesar 23% pada tahun 2015 karena sanksi Barat. Invasi Rusia Ukraina mempunyai dampak langsung yang minim terhadap sistem perbankan global, akan tetapi akan berdampak pada sektor perbankan yang beroperasi besar di Rusia. Lalu dampak pada pasar saham internasional. Harga saham di pasar internasional jatuh setelah Rusia menginvasi Ukraina. Dan juga yang terakhir ada dampak pada biaya hidup dan inflasi global. Defisit fiskal, rasio utang terhadap PDB yang tinggi dan tingkat inflasi yang tinggi meningkatkan kemungkinan hyperinflasi berkembang setelah perang di sejumlah negara, yang terutama mayoritas di negara-negara Eropa seperti Jerman dan Inggris. Hal ini mempengaruhi negara-negara berkembang yang bergantung pada impor energi. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada reporter. Baik, terima kasih Ruri atas laporannya. Ya, pemirsa, itulah dampak-dampak dari terjadinya invasi Rusia terhadap Ukraina. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Airati Kartini, pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa. Salam EP News.